Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di tengah-tengah kolam pembesaran. Jadi kita akan bahas di video ini. Kebetulan kita lagi proses perawatan burayak. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerawat burayak, burayaknya lama gede. Jadi udah lama gede, gampang kena penyakit, gampang sakit, gampang mati. Nah ini kita spill dulu ya nih. Jadi dari sini dulu, ini burayak yang 3 ini 1, 2, 3. Ini burayak jenis plakat Galaxy Multi, atau ini yang udah usianya mau ke arah 1 bulan, tapi dia udah gede. Jadi dia gede-gede. Kenapa ini gede-gede? Karena yang pertama, ini kalau kalian lihat tebarnya padat. Ini padat tuh sampai ke sini, ini padat. Jadi sebenarnya kalau padat itu kurang bagus karena lama gedenya. Tapi kenapa ini bisa rata gedenya, nggak ada yang kecentet? Jadi kita akan bahas di video ini ya nih. Jadi kita akan spill di tengah ini dulu. Jadi kalau kalian lihat ini pakai ketapang, tapi ini ketapang bukan yang dari pembesaran awal. Jadi ini udah dikuras 70%, dikuras total 70%, kita buang airnya, terus kita tambahin air baru 70% lagi, airnya tinggi. Dan ini setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu kita sifon. Jadi dia dasarnya bersih. Tuh, dasarnya bersih. Kalaupun ini ada kotoran sedikit, ini karena dia habis makan. Jadi kotorannya itu dia dari makannya dia. Nanti besokannya kita sifon lagi. Jadi kalian bisa lihat kondisi airnya dia bersih. Nah, kondisi air bersih seperti ini yang menentukan kualitas ikan itu sehat, terjamin. Jadi kalau misalnya burayak kalian tanya ada yang lama gedenya, kecentet, pakan udah teratur. Nah, kondisi airnya kurang bagus. Jadi kalau kita merawat ikan cupang, kita sama aja ngerawat air. Kalau airnya kita rawat, kita jaga dia bersih, sehat, nanti ikannya juga bakal ngikut, bakalan sehat. Tapi kalau airnya kotor, airnya jelek, airnya bau, itu bakalan ngaruh ke ikan. Jadi kita spill dulu yang sebelah sini nih. Nah ini kita lagi proses penyifonan total. Jadi di sifonnya itu sampai bersih tuh, sampai nggak ada kotoran lagi tuh. Jadi airnya kan surut tuh, airnya surut. Nah nanti kalau airnya surut itu kita tambahin lagi sampai dia mau ke arah yang keluar itu. Dan ini ketinggian airnya kisaran 30 cm atau ini tinggi baknya itu di 38 cm dari bawah sampai ke atas 38. Tapi ini kita pakai airnya di 30 cm. Jadi airnya kita jaga sampai dia bersih. Nah ini masih ada kutu airnya tuh. Kutu airnya masih ada, masih banyak banget. Jadi kita pakan juga banyak tuh. Jadi sampai ikan itu dia enggak kekurangan pakan. Jadi kalau misalnya pengen cepat gede, rata gedenya, pakannya itu harus standby. Jadi kalau misalnya ngasih kutu air, kita ngasihnya agak banyak Jadi enggak secukupnya gitu. Jadi makannya tuh porsinya banyak tuh. Kita bisa lihat ya nih, kutu airnya banyak banget. Jadi kutu airnya itu dia standby di sini. Besokannya kita kasih lagi. Jadi seterus-terusannya kita kasih makan terus-terusan. Ngasihnya juga banyak, over. Jadi berlebih. Terus kalau kalian tanya, berlebihan bukannya nggak bagus? Emang iya, berlebihan nggak bagus. Tapi ada tapinya. Kalau burayaknya udah usia di atas 2 minggu itu nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 2 minggu itu ngasihnya secukupnya. Jadi triknya di sini kalau kalian mau pakai pakan berlebih itu di atas 2 minggu ya. Jadi di atas 2 minggu itu ikan itu dia udah gede. Nah contohnya ini udah mau ke arah 3 minggu tuh, ini burayak RGG. Nah kalian bisa lihat ya nih, ini burayak RGG. Jadi kita ngasih porsi pakannya itu banyak tuh, kutu airnya banyak banget. Tapi ini perlu diperhatikan ya, kalau kita ngasih pakan berlebih pasti dia ada yang mati. Nah itu bisa jadi ledakan amoniak. Kalau terjadi ledakan amoniaknya naik, itu ikan bisa celeng bisa ngap-ngapan, bisa tepar, bisa mati massal. Jadi fungsinya kita sifon itu biar kotorannya itu yang pakan hidupnya mati di dasar itu kebuang terus kita tambahin air baru, itu sebagai sirkulasi oksigen juga bisa, dan juga bisa untuk memperbagus lagi kondisi air yang tadinya airnya kurang bagus nih, bau udah gitu udah kotor. Nah kita tambahin air baru setelah disifon itu biar kondisi airnya itu bagus lagi atau balik lagi ke semula. Nah ini contoh yang belum kita sifon. Nah kalau kalian tanya kalau misalnya disifon ini kita takut ikannya itu keserok, jadi gimana solusinya? Nah kalian pakai serokan seperti ini. Jadi selokannya itu taruh di ujung. Jadi kan ini kita bikin drainase kayak got gitulah, kayak got gitu. Jadi
pakai selangnya itu ini ukuran ukuran bukan 1 in atau setengah in, di atasnya 1 in lah, di atasnya setengah in, jadi 5/8 kalau nggak salah. Nah kalau takut kesedot, intinya setelah dikasih makan baru kita sifon. Jadi ikan itu kondisinya ada di atas, rata-rata ada di atas. Setelah makan dia ada di atas. Nanti kalau dia lapar dia ke bawah lagi, tapi nggak semuanya di bawah ya. Nah kalau udah tinggal kita pegang aja. Jadi dasarnya tinggal ditaruh bawah aja. Nah kesedot kan, ini kita sifon dulu. Jadi kita akan perhatikan tuh, kalau ikannya kesedot dia aman, ada di jaring. Nah tinggal kita sedot. Jadi cara seperti ini yang biasa gue lakuin kalau mau cepet ikannya gede, sehat, rata, dan juga nggak sakit, nggak mudah sakit itu ya. Ini dalam bentuk kita ikhtiar. Jadi kalau misalnya saya udah ikhtiar total nih, misalnya udah disifon, udah diganti air total, udah dikasih obat segala macam, tapi ikannya tetap sakit, itu gimana? Nah itu di atas kehendak kita, artinya itu udah kuasa yang maha kuasa. Jadi kita tuh cuman dikesuruhnya ikhtiar aja, udah disuruhnya cuman ikhtiar aja. Ya udah, kalau misalnya udah segala macam kita lakuin, kalau misalnya tetap sakit, tetap tetap mati, nah itu berarti di luar ke kuasa kita. Yang penting apa? Kita udah ikhtiar. Jadi kita udah ikhtiar, kita udah lakuin caranya segala macam, jadi aman ke ikan. Jadi kalau misalnya di sini ada ikan gak yang misalnya kondisinya udah di treatment kayak gini terus ikannya tetap sakit? Ada juga, tapi kebanyakan alhamdulillah sehat. Kalau misalnya kita treatmentnya secara benar seperti ini. Jadi di sini itu intinya 2 minggu umur 3 hari. Jadi kalau misalnya kita ngebreed kan burayak itu bisa dipindah ke pembesaran itu umur 4 hari. Nah umur 4 hari sampai 2 minggu itu nggak perlu disifon. Nanti kalau udah 2 minggu baru kita sifon 50%. Jadi dasarnya kita buang keseluruhan kotorannya, terus airnya kita buang 50%. Nanti kalau udah 50% itu airnya kita tambahin lagi 50%. Nanti kalau misalnya udah 2 hari sekali itu kita sifon. Jadi di sini itu 2 hari sekali kita sifon, khusus yang di bawah kontainer ini. Karena apa? Karena ini biar ikannya itu sehat. Jadi burayaknya itu persentase hidupnya tinggi. Nanti kalau misalnya udah mau ke 1 bulan atau 3 minggu, itu ikan yang di sini kita akan pindah ke media pembesaran, yaitu di kolam terpal yang ukurannya lebih besar. Kalau ini kan box kontainer ukurannya lebih kecil, ukuran berapa? 1 meter panjang, lebar 50. Nah kalau kalian lihat, ini ada yang kesedot nggak apa-apa, aman. Kenapa aman? Gue bilang kesedot aman, sebenarnya amannya itu dalam arti kata karena di bawahnya, di pembuangannya ini udah ada saringan. Jadi kalau misalnya yang tadi gue bilang tuh, kalau misalnya kesedot aman. Nah itu contohnya kita spill ya nih. Nah tuh ikannya kalau misalnya kesedot dia aman, nggak kemana-mana. Tuh ada di sini. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita balikin lagi. Nah ini kita skip dulu ya nih, soalnya susah. Nah ini udah kita balikin. Tuh udah bersih. Jadi udah bersih ya. Tuh dasarnya udah bersih, ikannya juga sehat. Tuh kalian bisa lihat ya, udah nggak ada kotoran lagi. Tuh nah ini kotorannya banyak. Jadi kalau kotorannya banyak, ya ini ikan yang bisa menyebabkan dia sakit gampang. Karena amoniak di dasar itu pasti dia akan keaduk, karena ikan itu bergerak-gerak. Nah kalau ikannya kemana-mana, amoniaknya keaduk, itu bisa mempengaruhi kondisi air kurang bagus. Nah ini menyebabkan ikan itu mudah terkena sakit penyakit. Jadi buat kalian, rawatlah airnya itu seperti kalian merawat ikan cupang. Kalau airnya bagus kalian rawat, ikan bakalan sehat, sembuh. Apa sayang? Apa Jara? Nah ini kita akan lanjut sampai ke sana. Ini juga sama tuh, kondisi airnya udah jelek banget, udah kotor. Jadi biar ikannya sehat. Setelah ini kita mau nyipon yang di belakang paranet sana. Di belakang paranet sana itu udah kotor banget. Terus kita mau lanjut ngasih makan di sini karena ini udah habis cacingnya. Jadi kalau di botol kita ngasih makan itu 3 hari sekali. Jadi 1 kali makan itu kita ngasihnya banyak. Nah itu bawah kosong karena yang di sini akan naik ke sana. Jadi alhamdulillah ikan udah kita pindahin ke toples sebagian tuh. Ini belum disekat ya. Jadi kalau kalian tanya, ini disekat, enggak disekat. Ini disekat. Jadi ini HM multi tuh. Kalau dari sini kelihatan ya, warnanya enak banget, warnanya manis banget tuh. Jadi di sini full HM multi. Kalau kalian pengen bisa langsung cek di Shopee kita udah ada, atau kalian pengen langsung ke Instagram promo kita juga ada. Jadi di promo Instagram itu kita akun baru ya. Akun sebelumnya kena banned. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi sekarang kita mau prepare untuk
pengurasan lagi, bukan dikuras ya, tapi disifon, ditambahin air lagi, dikasih ketapang. Jadi buat ikan itu sehat, cepat gede, rata, dan juga aman. Jadi buat kalian silahkan dicoba biar ikannya tuh sehat, aman, terjamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.